pada saat penerimaan siswa baru itu adalah tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun. Olehnya itu, pada tahun ini kita berbasis jarak untuk khusus zonasi. Berarti kalau saya mempunyai sertifikat olahraga berarti bisa ya Pak? Bisa Betul. masuk jalur Jadi, prestasi. Wow, tahun ini sahabat Laikas ada 7 sekolah terbaru di Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laikas, jumpa lagi bersama saya Retnanda Putri dalam acara Laikas Podcast, layar informasi pendidikan Sulawesi Tenggara. Seperti biasa, saya akan menemani sahabat Laikas untuk membahas info-info menarik terkait dunia pendidikan. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa terselenggaranya podcast ini telah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Maka dari itu saya mohon izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Silakan Pak membuka maskernya Pak. Baik sahabat Lekas, tema kita kali ini yaitu tentang penerimaan peserta didik baru atau biasa disingkat sebagai PPDB tahun ajaran 2021. Nah, kebijakan terbaru yang saat ini pasti ditunggu-tunggu oleh seluruh orang tua dan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu kita akan mengulik dan membahas bersama dengan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama kita telah hadir tamu yang sangat istimewa, ada Bapak Lasamahu SPD MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak telah hadir dalam podcast kami Pak. Baik sahabat Laikas, sebelum kita membahas tema kita, sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan terlebih dahulu terkait profil narasumber kita. Nama beliau adalah Lasamahu SPD. Pendidikan beliau yaitu S1 Matematika tahun 1995 di Universitas Halu Oleo dan menempuh S2 Manajemen Pendidikan tahun 2005 di Universitas Negeri Makassar. Riwayat pengalaman kerja beliau, yang pertama beliau menjadi guru di SMA Negeri 1 Raha 1998 dan beliau juga merupakan Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna tahun 2006 sampai 2011. Dan beliau juga merupakan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Muna tahun 2011 sampai tahun 2015. Beliau juga merupakan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Muna tahun 2015 sampai tahun 2017. Dan beliau juga pindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017. Dan beliau juga merupakan Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 sampai sekarang. Baik, sahabat Laikas, itulah tadi sedikit profil dari Bapak narasumber kita. Baik, Pak. Sebelum kita membahas nih, Pak, tema kita pada hari ini, saya ingin tanyakan dulu, Pak, sejauh mana ketertarikan Bapak dalam dunia pendidikan, Pak? Terima kasih. Ketertarikan saya pada dunia pendidikan, yang pertama bahwa berawal kebetulan saya adalah berbasik seorang guru. Baik. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna pada saat itu. Lalu saya menempuh pendidikan seperti di kurikulum vitae saya. Saya tertarik dengan pendidikan, itu ingin memajukan pendidikan seperti apa dengan harapan bahwa semua anak-anak bangsa bisa bersekolah, bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus ada anak yang usia putus sekolah. Baik, Pak. Ternyata sahabat Laikas, ketertarikan beliau terhadap pendidikan ini sangat hebat dan sangat luar biasa ya, sahabat Laikas. Baik Pak, dengar-dengar nih Pak, Bapak pernah terlibat di kemitraan bersama Australia dan Indonesia, Pak? Ya benar adanya, itu pada tahun 2008 sampai dengan 2014. Kebetulan saya juga adalah salah satu distrik koordinator kemitraan Australia Indonesia. Baik. Namanya adalah ABEP, Australia Indonesia Basic Education Program. Itu terkait dengan pengembangan pendidikan di Indonesia. Kebetulan saya sendiri adalah sebagai distrik koordinatornya.
dalam hal pembangunan pendidikan dan pengembangan peserta didik. Baik. Itu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. 2008 Sampai sampai 2014 cukup lama juga ya Cukup Pak. lama. Berbicara nih Pak tentang penerimaan peserta didik baru nih Pak. Tepat sekali nih Pak tema kita pada hari ini, apalagi tinggal menghitung hari kita sudah memasuki tahun ajaran baru nih Pak. Nah kira-kira jadwal penerimaan peserta didik baru ini Pak, kira-kira jadwalnya kapan Pak? Penerimaan siswa baru yang biasa kita kenal dengan namanya PPDB, itu dasar yang pertama adalah surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menristek itu nomor 1 tahun 2021, itu adalah diserahkan kepada masing-masing provinsi kapan jadwalnya. Masing-masing provinsi. Setelah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui OPD Dinas Pendidikan merumuskan itu, lalu berdasarkan dengan jadwal ujian peserta didik kita yang tamatan SMP yang sederajat, maka jadwal yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 98 tahun 2021, maka jadwal penerimaan PPDB itu adalah pada tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021. 21 Juni sampai dengan 3 Juli 3 tahun Juli. 2021. Kalau ini Pak untuk semua jenjang atau bagaimana Pak? Semua jenjang, Semua jenjang. SMA sederajat, SMA dan SMK. Oh, khusus SMA saja dan SMA SMK sederajat. Baik sahabat Laikas, kita sudah mendengarkan tadi jadwal pendaftaran untuk PPDB ini yaitu tanggal 21 Juni sampai tanggal 3 Juli. Mungkin sahabat Laikas bersiap-siap nih untuk mendaftar ke sekolah. Baik Pak. Mungkin ini diselenggarakannya secara online atau offline Pak? Baik, penyelenggaraan kita untuk penerimaan PPDB tahun ini hampir tidak ada bedanya dengan tahun kemarin, hanya ada perbedaannya itu adalah jalurnya saja. Oh, jalurnya. Tapi untuk model penerimaannya adalah bagi kita utamakan itu adalah sistemnya adalah sistem online. Hanya bagi daerah-daerah yang kebetulan terpencil, jaringan listriknya tidak ada atau terpencil dan terluar, yang aksesnya itu misalnya sulit, maka kami buka secara online atau secara luring dia. Oh, seperti itu. Semua diberikan kemudahan kepada peserta didik bagaimana bisa untuk bersekolah. Pada prinsipnya bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Yang kita untuk kami dekatkan pelayanan itu terhadap jarak tempat, terutama misalnya peserta didik kita. Bagaimana intinya adalah tidak boleh ada anak usia sekolah tidak bersekolah. Baik Pak, seperti itu. Baik sahabat Laikas, pendaftaran PPDB ini yaitu melalui jalur online. Jika di sekolah yang pedalaman atau di desa terpencil itu menggunakan jalur offline. Seperti itu ya Pak? Baik Pak. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang jadwal nih Pak, jadwal PPDB ini. Nah kalau untuk persyaratan calon peserta didik Pak, apakah masih sama dengan tahun-tahun lalu atau beda Pak? Masih sama, yaitu adalah tamatan SMP sederajat. SMP sederajat. Persyaratannya Pak? Persyaratannya untuk sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2001 itu bahwa untuk persyaratannya itu cukup ijazah terakhir atau surat keterangan bagi sekolah yang belum menerbitkan ijazahnya. Surat keterangan lulus. Dari sekolah yang bersangkutan. Baik. Hanya ijazah saja Pak? Ijazah saja. Fotonya enggak Pak? Fotonya tidak. Oh iya. Baik sahabat Laikas, persyaratannya adalah cukup mudah, yaitu hanya ijazah saja. Ijazah terakhir ya Pak? Baik Pak, kalau untuk peserta didik kesetaraan Pak, apakah sama juga dengan jalur SMA ini Pak dengan SMK? Baik. Untuk syarat seorang siswa masuk ke jenjang lebih tinggi seperti sekarang bahwa dari SMP ke SMA itu adalah yang sederajat. Anak-anak kita juga yang tamatan kesetaraan paket B mau lanjut di sekolah yang tidak kesetaraan lagi juga itu adalah diberikan hak kepada mereka, mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan bahwa saya tamatan paket, saya kesetaraan paket B, tidak. Itu adalah semua anak bangsa yang harus bersekolah tanpa dengan melalui syarat-syarat tadi. Yang tamat
tinggal dilihat malah kami membuka beberapa jalur untuk penerimaan PPDB ini. Nah, terus Pak, jumlah PPDB ini tiap sekolah berapa banyak Pak? Atau daya tampungnya setiap sekolah Pak? Untuk daya tampung setiap satuan pendidikan, setiap sekolah maksimal 12 kelas. 12 kelas. 12 kelas minimal satu kelas. Minimal satu kelas. Satu rombongan belajar. Satu rombongan. Dengan daya tampung satu kelas itu minimal 20 orang, Iya. maksimal 36. Maksimal 36. Itu sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kita. Baik. Baik sahabat Laikas, untuk setiap sekolah dalam satu kelas itu berjumlah maksimal 36 siswa atau minimal 20 orang siswa. Baik. Dan saya juga Pak dengar-dengar nih Pak, jalur untuk PPDB ini yaitu ada namanya jalur zonasi dengan jalur prestasi. Atau mungkin ada jalur-jalur lain Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik. Untuk penerimaan peserta didik baru kita pada tahun ini sama dengan tahun kemarin kami membagi 4 jalur. Jalur pertama adalah jalur zonasi sebesar 50%, jalur prestasi 30%, dan jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua itu sebesar 5%. 5%. Nah, tadi kan sudah disebutkan bersama Bapak narasumber kita, dijelaskan juga jumlah persen-persennya. Nah, baik Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, sesuai zonasi nih Pak. Mungkin banyak masyarakat dan orang tua di rumah mungkin belum paham nih Pak tentang zonasi. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk pendaftaran kita kali ini juga kami memakai aplikasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada prinsipnya bahwa semua masyarakat berhak mengakses informasi itu, jadi terbuka untuk umum. Terkait dengan pembagian jalur tadi adalah 50% untuk zonasi. Yang menjadi kendala kadang-kadang adalah letak jarak. Jadi setiap peserta didik yang mendaftar setiap satuan pendidikan, pada saat seorang anak untuk mendaftarkan diri di sekolah mana, masuk pada wilayah itu di jalur itu, dia sudah bisa melihat sekolah mana yang dengan jarak tempat tinggal saya, sekolah mana yang saya bisa masuk. Sudah ada misalnya SMA 4 Kendari. Ya. Begitu misalnya peserta didik mendaftar, masukkan alamat, langsung keluar bahwa saudara bisa mendaftar di sekolah ini. Mana yang terdekat dengan rumah peserta didik. Baik. Itu. Jadi olehnya itu pada tahun ini kita berbasis jarak untuk khusus zonasi. Berbasis jarak artinya siapa yang paling dekat dengan sekolahnya, dengan peserta didik ini, maka dia pasti berada pada posisi pertama, dan itu setiap hari dia akan bergeser dengan sendirinya oleh sistem aplikasi yang dikeluarkan tadi. Baik Pak, berarti jalur zonasi ini tidak bisa keluar dari wilayah Pak? Tidak bisa dari wilayah. Berarti pengalaman saya sendiri Pak, seperti adik saya nih Pak, mau bersekolah ke sekolah unggulan nih, tapi bukan di satu wilayahnya, berarti tidak bisa Pak? Itu boleh. Kami membukakan prestasi bagi anak-anak kita juga ke 3 jalur tadi. Iya. Jalur yang pertama, jika jalur zonasi dia tidak bisa masuk pada saat peserta didik mendaftarkan diri di salah satu sekolah, ternyata tidak ada nama sekolahnya berdasarkan alamat rumahnya, maka bisa masuk di jalur prestasi, bisa masuk di jalur afirmasi, bisa masuk di jalur perpindahan orang tua. Jadi ada 3 jalur lagi. Jika memang di zonasi tidak masuk, masih kami menyediakan lagi 3 jalur untuk bisa masuk sesuai dengan pilihannya. Baik, masih ada lagi 3 jalur ya Pak. Itu untuk jalur zonasi. Untuk jalur zonasi, kalau dia tidak tertampung di zonasi, maka dia bisa diterima di 3 jalur tadi. Baik. Kalau untuk jalur afirmasi Pak, mungkin untuk jalur afirmasi itu adalah sebesar 15% yang kami sediakan. Itu adalah pada prinsipnya adalah berasal dari keluarga anak-anak kita, keluarga yang kurang mampu. Yang kurang mampu. Misalnya punya keinginan masuk di salah satu sekolah di daerah, misalnya yang di luar daerah misalnya mau masuk salah satu sekolah, ya kami sediakan itu adalah jalurnya adalah dari keluarga tidak mampu. Apa yang membuktikan itu? Harus ada surat keterangan dari pemerintah setempat bahwa betul-betul
yang bersangkutan itu adalah masuk kategori tidak mampu. Itu kami menyediakan juga besaran daya tampung sebesar 15% dari totalitas yang akan diterima. Baik. Nah, sahabat Lekas, untuk jalur afirmasi ini yaitu merupakan jalur yang bagi peserta didik yang kurang mampu dan bisa ditempuh menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dari kelurahan. Baik, Pak. Kalau untuk jalur prestasi ini, Pak? Jalur prestasi kami bagi dua, yaitu adalah jalur prestasi lomba dengan prestasi nilai rapor. Lomba dengan nilai rapor. Misalnya anak-anak kegiatan ekstrakurikuler pada saat dia di SMP maupun misalnya di SD bisa mewakili daerah, itu adalah besarannya kami sediakan 30%. 30% bagi peserta didik yang masuk lewat jalur tadi, jalur prestasi. Apakah itu seni, apakah itu olahraga, apakah itu misalnya juara di kelasnya, prestasi akademiknya. Jadi ada akademik dan non-akademik. Baik, berarti kalau saya mempunyai sertifikat olahraga berarti bisa ya Pak? Bisa. Bisa masuk jalur Tapi prestasi. Rankingannya, Rankingan ada lagi. di ranking lagi adalah karena yang mendaftar. Ya. Itu belum tentu yang siapa saja yang mendaftar situ, yang penting pada prinsipnya adalah 30% kami menyediakan kuota. 30%. 30%. Lalu bagaimana? Mungkin masyarakat bertanya, kalau misalnya tidak ada yang berprestasi, kalau tidak ada yang misalnya semua jalur itu tidak cukup, ya, tidak memenuhi, masih ada yang tersisa dari 30%, maka dibawa di zonasi. Di zonasi, dibawa di kota itu akan dibawa ke zonasi. Baik. Sahabat Laikas, kita telah mendengarkan tadi jalur prestasi bagi sahabat Laikas yang mungkin ingin memasuki sekolah yang diminati, tetapi di luar zonasinya mungkin bisa ke jalur prestasi dan mengumpulkan sertifikat-sertifikat pendukung seperti seni, olahraga, dan nilai rapor. Baik. Kalau untuk jalur perpindahan orang tua nih Pak, pasti banyak sahabat Laikas yang belum paham nih Pak. Karena ada peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua. Baik. Itu kami menyediakan sebesar 5%. Karena tugas negara mengikuti orang tuanya pindah tugas maupun misalnya pindah domisili. Dia itu juga boleh melalui. Tetapi diutamakan itu adalah anak-anak yang mengikuti orang tuanya pindah tugas. Pindah tugasnya ini Pak, ada kriterianya? Misalnya antara wilayah. Ya. Antara wilayah misalnya biasanya di angkatan ataupun pegawai negeri sipil tiba-tiba mutasi di suatu daerah, tiba-tiba ke Sulawesi Tenggara, misalnya dimutasi di Sulawesi Tenggara, maka kalau ada peserta didik yang ingin masuk ke sekolah SMA maupun SMK, maka itu adalah kami sediakan jalur perpindahan orang tuanya itu sebesar 5%. Baik sahabat Laikas, tadi kita sudah mendengarkan 4 jalur dari penerimaan peserta didik, yaitu yang pertama ada jalur zonasi, yang kedua ada jalur prestasi, dan yang ketiga ada jalur afirmasi, dan selanjutnya ada jalur perpindahan orang tua. Baik Pak, ada juga nih Pak, banyak kita mendapatkan kasus-kasus nih di luar dugaan mungkin ya Pak. Ada juga seperti tetangga saya, anaknya masuk di sekolah unggulan, tapi 1 tahun sebelumnya dia sudah mengurus kartu keluarga. Nah, apakah ini dibenarkan atau secara aturan legalitasnya bagaimana Pak? Untuk itu sudah diatur di dalam petunjuk teknis PPDB bahwa kalau misalnya pindah domisili itu adalah minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. 1 tahun itu dibuktikan dengan surat keterangan dan kartu keluarga pada saat pindah domisili. 1 tahun surat keterangan pindah domisili. Tapi apakah ini tidak menimbulkan resiko Pak atau bisa memanipulasikan data Pak? Ya. Untuk hal yang seperti itu kami juga pihak sekolah pada saat perpindahan mendapatkan misalnya pindah domisili atau pindah tempat tinggal, itu adalah harus pertama tadi dibuktikan dengan perpindahannya apa sudah 1 tahun atau tidak. Ya. Terus misalnya terjadinya manipulasi, saya pikir itu adalah kecil kemungkinan dan bahkan mungkin tidak akan terjadi, karena kami juga akan meng-cross checknya dengan Dukcapil setempat. Karena mereka juga sudah online, kita juga online, jadi nanti kami akan cek oleh pihak sekolah, mencek keabsahannya apa benar bahwa dia sudah 1 tahun, seperti itu.
Baik sahabat Laikas, untuk yang sering memanipulasi data mungkin jangan ya Pak, karena pasti akan dicek Oleh pihak oleh pihak yang sekolah. bersama. Baik Pak. Nah ada lagi nih Pak, satu kasus pada jalur zonasi ini kan maksimal 50% Pak. Nah misalkan di salah satu sekolah daya tampungnya itu kuotanya mungkin 300 orang. Nah, secara perhitungan kan maksimalnya ini menerima zonasi 150. 150 orang, baik. Bagaimana jika ada pendaftaran nomor urut 152 atau 151? Solusinya bagaimana Pak? Siswa ini akan tercover atau bagaimana Pak? Ya, baik. Untuk misalnya tadi, taruhlah misalnya sebuah satuan pendidikan, jumlah yang mendaftar itu adalah sebesar kuota 300 siswa, dan melalui jalur zonasi mungkin 150, karena ada persiapan tadi bahwa untuk nomor urut 151 dan nomor urut 152 ini tergeser sendiri oleh sistem. Tergeser Diri sendiri. oleh sistem, karena masyarakat bisa melihat setiap saat, peserta didik setiap saat bisa lihat saya sudah berada di posisi mana, berapa perankingan jarak saya di zonasi ini. Biasanya menjadi polemik itu adalah pada jalur zonasi ini, karena merasa bahwa saya lebih dekat rumahku dengan tempat bersekolah, itu yang bisa kasus-kasustiknya. Nah sekarang seperti halnya tadi, kalau misalnya di posisi anak peserta didik kita di posisi 151, Ya. itu tidak otomatis diterima, tetapi dia bisa menunggu kursi kosong yang tidak mendaftar ulang. Bangku kosong. Pada saat dia misalnya peserta didik itu lolos, pada saat peserta didik itu misalnya dinyatakan diterima, ternyata tidak mendaftar ulang, maka diisi pada jalur zonasi pada urutan ke 151 tadi. Itu. Baik. Satu hal yang perlu masyarakat juga ketahui bahwa pada saat penerimaan siswa baru itu adalah tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun. Tidak diperbolehkan. Apakah misalnya pakaian seragam itu tidak diperbolehkan. Supaya pada prinsipnya bahwa supaya anak-anak itu betul-betul datang ke sekolah tidak menjadi beban. Sehingga oleh kebijakan pemerintah mulai beberapa tahun yang lalu, jadi kami juga terima kasih ini sekali media sosialisasi kami bahwa untuk penerimaan siswa baru kami Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat keputusan tidak boleh memungut biaya dalam bentuk apapun, misalnya pakaian seragam, iuran komite, iuran apa tidak boleh. Baik Pak. Berarti yang tadi peserta didik ini kecil kemungkinan juga Pak untuk lulus ke sekolah yang diinginkan Pak. Di situ pada saat seperti tadi di awal bahwa ketika peserta didik mendaftar memasukkan alamatnya, maka pilihan pertama mungkin sekolah A. Kalau misalnya tidak bisa diterima di situ, maka pasti diterima di sekolah-sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Karena pada saat mendaftar sudah terlihat bahwa sekolah mana saya bisa mendaftar. Kalau misalnya pilihan saya kepada salah satu sekolah, misalnya sekolah A, maka pada posisi 151 tadi dia mungkin bisa tergeser, boleh jadi dia tidak lulus. Sehingga bagaimana prosesnya lulus? Kalaupun misalnya masih bertahan, peluang untuk lulusnya adalah tinggal menunggu kursi kosong yang tidak mendaftar ulang. Baik, berarti harus mendaftar Harus ulang mendaftar. ya Pak. Jadi begitu dinyatakan diterima Ya. pada tanggal 3 Juli itu Tanggal sudah 3. ketahuan bahwa siapa yang menerima, siapa yang diterima atau tidak, dan itu juga akan diumumkan secara terbuka. Kami sudah menyediakan web itu. Baik, seperti itu. Berarti harus dicek-cek ulang lagi nih Pak. Dan setiap saat boleh dicek. Boleh Setiap saat dicek. Saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Terkait pelaksanaan PPDB ini kan dilakukan secara online ya Pak. Dan mungkin berarti ada aplikasi tersendiri nih Pak, atau ada linknya tersendiri. Mungkin bisa diperlihatkan Pak atau Link kami ya. pendaftarannya ini kan secara online. Kebetulan kami sekarang saya lagi menunggu pemenang tender Pemenang tender. yang untuk aplikasi ini. Oh. Supaya kami bisa mengisi dalam waktu, tapi mungkin 1 minggu ke depan sudah ada, nanti akan umumkan pada media bahwa bisa dibuka diakses ini. Pada saat penerimaan siswa baru, masing-masing peserta didik itu sudah dikasihkan link itu untuk mendaftar dan bisa diakses setiap saat oleh siapapun. Sekarang berarti belum ada ya Belum Pak? ada sekarang. Baik Pak, kalau berbicara tentang kendala-kendala nih Pak yang dialami tentunya
plus minusnya dalam pelaksanaan kebijakan PPDB ini mungkin bisa disampaikan Pak. Pasti ada kendala apa saja yang terjadi dalam PPDB ini Pak? Kendala yang terjadi biasanya yang kami dapati adalah sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kendalanya itu hanya pada jalur zonasi tadi. Jalur zonasi. Dan itu bagi kami adalah manusiawi, memaksakan diri untuk masuk, padahal daya tampung kita adalah terbatas. Iya Pak. Juga kami berpesan kepada seluruh masyarakat bahwasanya sebenarnya tidak ada sekolah unggulan maupun tidak ada. Karena standar nasional pendidikan juga sama. Di sekolah A dan di sekolah B sama saja, gurunya sama, kurikulum yang dipakai juga sama. Jadi kendala yang kami dapat itu adalah pemaksaan orang tua ingin masuk di salah satu sekolah padahal unggulan. Daya tampung itu adalah karena ada resiko. Sesuai dengan surat keputusan Menteri nomor 1 tahun 2021, kita dibatasi bahwa untuk satu sekolah itu maksimal menerima 12 rombel dengan jumlah siswa maksimal adalah 342 siswa. 300. Maksimal. Jadi dia tidak menyebut kata minimal di situ, dia maksimal. 300. Jadi maksimal satu satuan pendidikan menerima siswa itu untuk tahun ini adalah sejumlah 342 siswa untuk setiap sekolah maksimal. Baik. Berarti kendalanya ini hanya zonasi saja Pak. Iya, ya. Karena orang tua peserta didik ini mungkin ingin anaknya bersekolah di sekolah favorit tetapi tidak memasuki dalam zona. Dan untuk tahun ini kan daya tampung kita keseluruhan yang akan bersekolah itu adalah sebesar 31.130 siswa yang akan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk Sulawesi Tenggara. Jadi daya tampung tamatan SMP tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah memperoleh data peserta didik tamatan SMP sederajat tadi, baik itu adalah kesetaraan, itu adalah sebesar 31.130 siswa untuk di Sulawesi Tenggara. Dan ini siap ditampung di setiap satuan pendidikan di Dinas Pendidikan. Wow, banyak juga ya Pak jumlah daya tampungnya. Iya Pak. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan saran Bapak kepada orang tua siswa terkait PPDB ini Pak. Saran kami adalah yang pertama, pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab dunia usaha, dan kami berharap kepada seluruh masyarakat bahwa silakan mendaftarkan anaknya di sekolah manapun terdekat dengan asumsi bahwa sekolah-sekolah kita semua kurikulumnya sama, standar kelulusannya sama. Dan satu catatan lagi untuk Kota Kendari dan beberapa kabupaten yang lain, kami tahun ini di Kota Kendari kami ada sekolah baru yang dibuka. Yaitu di SMA 12 Kendari. SMA 12 Kendari. Di mana Pak? Yang rencananya itu adalah untuk sementara waktu adalah bersamaan dengan SMA 4 Kendari. Bergabung dulu untuk sementara, tapi bangunannya sudah siap, itu di seputaran THR. Jadi masyarakat yang berdomisili di seputaran THR itu adalah kami menyediakan akses pendidikan untuk anak-anak kita juga beberapa kabupaten lain seperti di Muna Barat, di Maginti, di Bau-Bau, di SMA 7, di Bombana, di Wakatobi juga begitu. Ada beberapa kabupaten. Pada prinsipnya bahwa akan bagaimana upaya kita untuk tahun ini adalah kami mendirikan 7 unit sekolah baru untuk menampung anak-anak kita. 7 sekolah terbaru ya Pak di Sulawesi Tenggara. Baik, ternyata sahabat Laikas ada lagi nih sekolah terbaru yang tadi akan bergabung di SMA 4. Sekolah apa tadi Pak? SMA 12 Kendari. SMA 12 Kendari. Nah, nanti akan dibangun juga gedungnya ya Pak. Sebanyak 7 sekolah. 7 sekolah. Tahun ini 7 sekolah tahun ini. Wow, tahun ini sahabat Laikas ada 7 sekolah terbaru di Sulawesi Tenggara. Tepatnya di THR ya Pak. THR untuk SMA 12. SMA 12 di THR. Mungkin jika ada sahabat Laikas yang berdomisili di wilayah THR bisa mendaftar ke sekolah SMA 12 Kendari. Baik sahabat Laikas, terima kasih nih Pak. Iya, atas bincang-bincang kita pada hari ini.
Baik sahabat Laikas, kita sudah mendengarkan bersama tentang proses penerimaan peserta didik baru yang disampaikan secara rinci oleh Bapak narasumber kita. Nah, untuk itu buat sahabat Laikas, orang tua siswa dan masyarakat setempat, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, semoga PPDB ini dapat dipahami bersama dan agar tidak menuai kesalahpahaman atau menimbulkan masalah-masalah lagi yang tidak diinginkan. Dan semoga PPDB ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti itu, Pak. Baik sahabat Laika, sebenarnya masih banyak info-info menarik lagi yang kita akan bahas terkait penerimaan peserta didik baru ini, tapi apa boleh buat waktu yang membatasi kita ya Pak. Dan jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung komen di kolom komentar, dan jangan tinggalkan episode-episode menarik dari kami terkait dunia pendidikan. Untuk itu selalu mensubscribe, like, dan selalu share channel YouTube kami. Saya Retno Nanda Putri dan Bapak narasumber kita. Saya Samahu. Baik, mohon pamit, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laikas.